Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Setiawati. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Saya akan mempresentasikan modifikasi modul ajar untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa arti dari modifikasi. Modifikasi merupakan sebuah kegiatan mengubah, menambah, atau mengurangi sesuatu dengan tujuan untuk memperbaiki suatu hal. Kemudian modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Dan alur tujuan pembelajaran sendiri itu akan diturunkan dari TP dan juga CP atau capaian pembelajaran. Modifikasi modul ajar bertujuan untuk memperbaiki modul ajar yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modifikasi modul ajar untuk poinnya pertama yaitu indikator tujuan pembelajaran. Sebelum dilakukan modifikasi, peserta didik mampu menyelesaikan soal pengurangan dengan metode hitung maju dengan baik. Setelah dimodifikasi, peserta didik mampu menghitung soal pengurangan dengan metode hitung maju dengan baik C3. Nah, kenapa saya lakukan modifikasi? Karena menurut saya untuk KKU menyelesaikan ini kurang tepat. Maka saya menggantinya dengan menghitung soal. Nah, itu menurut saya lebih tepat. Modifikasi modul ajar untuk poin yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Sebelum dilakukan modifikasi, sarana prasarana hanya terbatas ya. Setelah dilakukan modifikasi, banyak terjadi penambahan sarana prasarana termasuk ada LCD proyektor, komputer, PPT, kemudian video interaktif, dan juga di sini ada media pembelajaran berupa papan pengurangan. Modifikasi modul ajar yang ketiga dengan poin metode pembelajaran. Untuk sebelum dimodifikasi modul ajar tersebut, metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Setelah dimodifikasi ada tambahan berupa demonstrasi karena ada media pembelajaran berupa papan pengurangan serta inquiry atau pemecahan masalah. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan inti. Sebelum dilakukan modifikasi, kegiatan pembelajaran masih berfokus kepada guru. Di situ masih banyak peran-peran guru dalam kegiatan pembelajaran seperti guru memaparkan materi, guru mengajar peserta didik, dan lain-lain. Sedangkan setelah saya modifikasi, kegiatan pembelajaran berfokus kepada peserta didik. Contohnya, peserta didik melakukan pengamatan media hitung benda konkret. Kemudian peserta didik melakukan tanya jawab dan demonstrasi karena menggunakan media tersebut. Nah, di sini banyak peran peserta didiknya. Kemudian tetap di kegiatan inti, sebelum dilakukan modifikasi, dalam pembentukan kelompok masih secara acak dan ditentukan oleh guru. Sedangkan setelah dimodifikasi, dalam pembentukan kelompok, guru melakukan tes diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Nah, jadi kelompoknya di sini benar-benar sesuai dengan tes diagnostik. Yang sebelumnya secara acak, di sini untuk modifikasinya guru melakukan dua langkah dulu. Melakukan tes diagnostik, kemudian membagi sesuai dengan hasil tes diagnostiknya. Setelah itu, modifikasi modul ajar tetap di kegiatan inti, yaitu kegiatan pembelajaran belum disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, guru memberikan contoh lain pengurangan dengan benda lain. Peserta didik menjawab secara bersama-sama pengurangan. Nah, untuk modifikasinya, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini peserta didik menyimak penjelasan guru, kemudian peserta didik maju ke depan untuk mencoba menggunakan papan pengurangan. Nah, di sini sudah disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik di kinestetik, kemudian ada DAB dan juga TARL. Kemudian untuk yang terakhir, tetap di kegiatan inti yaitu kegiatan pembelajaran belum disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Dimodifikasi, kegiatan belajar disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Untuk yang pertama, siswa hanya menulis bilangan sesuai dengan gambar. Siswa menuliskan bilangan di papan tulis, jadi semuanya itu guru menyampaikan semuanya sama. Tapi untuk modifikasinya, sebagai penguatan pemahaman tentang materi pengurangan, guru menyampaikan materi menggunakan PPT. Di sini tampak gaya belajarnya visual menggunakan DAP, juga menggunakan TPEG. Selain itu, guru juga menggunakan video interaktif untuk gaya belajar audiovisual. Juga guru menggunakan media pengurangan untuk gaya belajar kinestetik. Jadi anak itu maju ke depan
mendemonstrasikan. Nah, di situ untuk gaya belajarnya semuanya tercover. Sampailah kita kepada kesimpulan, yaitu dalam memodifikasi rencana pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, perkembangan peserta didik, kebutuhan belajar, serta yang terakhir, konteks lingkungan belajarnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.